Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat? Baik, sebelum kita mulai silakan salah satu untuk memimpin doa dulu. Ada atas nama siapa? Faradina ya. Faradina kenapa gak masuk? Sakit. Mulai gak masuk hari apa? Hari ini? Ini kita akan mempelajari tentang moderasi beragama dan juga kaitannya dengan bacaan hukum nun sukun dan tanwin maupun dengan bacaan mim sukun. Silakan untuk buku paketnya dibuka dulu. Di situ di halaman 145 kita akan belajar moderasi beragama. Ada ayat penjelasannya nanti kaitannya dengan moderasi beragama itu. Sudah dibuka semuanya? 143 itu nanti setelah itu kita bahas kaitannya dengan isinya, kandungannya. Kalau sudah memahami nanti kita salah satu untuk dibaca artinya. Ayo kamu Mas Farhan. Atas perbuatan manusia dan akan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh kami menanyakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Baik, itu salah satu ayat yang menjelaskan, yang intinya kayak ini mengajarkan dalam ayat ini kita belajar bagaimana awake dhewe saling menghormati keberagaman yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai merasa paling benar sendiri. Awake dhewe merasa paling benar itu yang tidak salah. Pesan dari ayat 143 Al-Baqarah ini adalah menjadi umatan wasaton, umat yang tengah-tengah, umat yang mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kelompok-kelompok yang lain. Jadi umatan wasaton itu adalah umat yang awake dhewe duwe toleransi. Kan apa yang ada di ayat Al-Quran itu menjadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Ojo sampai awake dhewe peh rumangsa paling bener, sing mlebu surga besok aku dhewe, liyane gak enak. Itu yang salah ya. Makanya awake dhewe bagaimana Indonesia ini merdeka, orang wong Islam tok yang berjuang. Ada orang Hindu, ada orang Kristen, ada orang Protestan. Jangan sampai awake dhewe punya keyakinan memahami Islam
dengan radikal. Pokoknya, pokoknya kan salah saja. Jadi bagaimana awake dhewe menjadi memiliki pemahaman terhadap Islam ini, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam sing nggawa kasih sayang terhadap umat alam ini. Dadine nek wis memahami seperti itu ya, awake dhewe ning wong non muslim, wong Kristen yang menghormati, yang Hindu yang menghormati. Makanya awake dhewe belajar bagaimana awake dhewe memahami Islam yang benar. Diawali dengan ayat 143 surat Al-Baqarah ini menjelaskan awake dhewe bagaimana menjadi umatan wasaton, umat yang tengah, umat yang adil, umat yang mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada. Nah, itu penjelasan dari ayat 143 dari surat Al-Baqarah. Di bab ini juga ya ada beberapa yang kita pelajari tentang ilmu tajwidnya. Oh, iki kudu diwaca jelas, oh iki kudu diwaca terang, oh iki harus diwaca dengung. Di antaranya adalah bacaan nun, sukun, dan tanwin. Itu mempunyai beberapa bacaan. Baik, di dalam ilmu tajwid itu ada bacaan. Yang pertama itu adalah nun, sukun, atau tanwin. Mbuh kuwi fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin, itu ada 5 bacaan. Yang pertama adalah bacaan idhar. Yang kedua ada bacaan idgham bi gunnah. Yang ketiga adalah bacaan idgham bila gunnah. Yang keempat ada bacaan iklab. Yang kelima ada bacaan ikhfa. 5 bacaan ini mempunyai cara membaca yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalian tulis dulu ringkasannya ini. Itu adalah apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf hijaiyah, hamzah, ha, kho, ain, ghain. Maka cara membacanya harus dibaca jelas atau terang. Yang idgham bi gunnah adalah ketika ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Maka cara membacanya adalah dimasukkan dengan mendengung. Ketemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya adalah baknya diganti dengan huruf mim. Dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, dho, fa, qaf, ha. Ini sisanya Eva itu. Ini cara membacanya adalah dengan dibaca idgham bi gunnah itu hurufnya ya, nun, mim, wawu. Ya. Jadi ketika ada nun sukun ketemu dengan ya, nun, mim, wawu berarti dibaca bacaan idgham bi gunnah. Nanti saya kasih contoh cara membacanya ya. Ada beberapa contoh bacaan nanti. Ya, nun, mim, wawu, kalau yang idgham bila gunnah itu lam dan ro.
Itu dimasukkan tapi tanpa didengungkan. Baik, nanti setelah ini saya akan minta kita buat kelompok satu meja lah untuk membuat contoh. Saya ingin melihat sebelum saya kasih contohnya, coba kalian nanti diambil di ayat 143 surat Al-Baqarah tadi. Adakah yang masuk bacaan idhar? Adakah yang masuk bacaan idgham? Adakah yang masuk bacaan iklab dan ifa? Ya, nanti saya kasih tugas satu bangku diskusikan contoh-contoh ini. Nanti kita akan mencoba. Nek awakmu sudah betul contohnya berarti awakmu sudah paham ini. Ya. Baik. Sekarang selanjutnya saya kasih lembaran untuk bangku satu ya. Silakan untuk ditulis di ayat itu adakah bacaan idharnya, adakah bacaan idghamnya dan bacaan iklabnya. Yang kosong saja. Dah. Silakan ditulis baliknya. Baik, silakan di ayat dari 145 di surat Al-Baqarah itu sekali lagi di tajwid ada bacaan nun sukun tanwin itu ada 5 bacaan itu. Silakan ya untuk dicoba didiskusikan dengan satu kelompok satu bangku nggak apa-apa. Yang termasuk bacaan daripada nun sukun dan tanwin ini. Apa? Kaf itu termasuk. Nun sukun ketemu tanwin dengan huruf kaf termasuk bacaan ifa. Kalau tidak ada nggak usah, nggak apa-apa. Pokoknya tanwin ketemu alifnya. Kan karena ada alifnya di depannya, ya. Di garis bawah ditulis, kalau di situ aja ditulis. Hasilnya, berarti ketika ada tanwin ketemu alif, bacaannya di sana apa? Ya, ditulis. Idhar berarti contohnya satunya adalah syahid dan seterusnya. Dicari lagi yang ada. Umatan, ini kan ada juga, sudah. Ditulis bukan di sini, ditulis itu. Ya, betul. Ya, apa? Jadi umpamanya di ayat ini ada lebih dari satu contoh, ditulis sampingnya nggak apa-apa. Pokoknya bacaannya sama, sesuai dengan bacaan nun sukun itu. Kalau lebih dari, kalau tidak ada nggak usah. Kalau lebih dari satu ya tetap diisi satu, ya. Sudah selesai?
Belum? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita akan coba cross check hasil dari diskusi kalian tentang memahami bacaan non sukun dan tanwin ini. Pokoknya enek tanwin atau non sukun ketemu huruf hijaiyah. Rokim berarti tanwin ketemu ro. Kalau di depan tadi sudah saya jelaskan, kalau ketemu ro berarti apa? Lam dan ro ini idgham bilahuna. Silakan. Oh, berarti ini contoh bacaan idgham bilahuna. Contohnya adalah ini. Terus ini kan juga ada lagi. Lakabirotan illa. Nah, ada tanwin ketemu dengan alif. Itu contoh bacaan apa? Kan kita akan Pak Mutar coba lihat nanti hasilnya ya. Apakah sudah betul semuanya? Kalau sudah betul, berarti kalian sudah paham materi ini tentang non sukun dan tanwin. Si bacaan edar ditulis dulu. Baliknya, sing kosong aja. Yang masuk bacaan idhar yang mana? Itu ditulis. Contoh. Yang ada saja dari ayat Al-Baqarah 143 itu yang mana gitu aja. Apa? Non sukun ketemu tak. Enek bora. Itu adalah contoh-contoh bacaan yang ada yang kita pelajari hari ini. Itu ada. Ditulis saja dulu itu. Ya. Hasilnya nanti kita coba koreksi bersama apakah sudah sesuai atau belum. Sudah ya? Oh belum? Ya. Yang sudah silakan dikumpulkan dulu. Bisa dikumpulkan yang sudah? Baik. Yang sudah bisa dikumpulkan? Seadanya nggak apa-apa. Oke. Sudah ya? Dikumpulkan? Tidak apa-apa. Sudah? Sudah ya? Baik, ada yang belum dikumpulkan? Ya. Baik, terima kasih. Sudah? Oh ya. Baik. Tadi sudah saya suruh untuk mencari contoh di surat Al-Baqarah ayat 143 tentang yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bacaan nun sukun dan tanwin dari kelompoknya Karimah Sofa dan Rena. Ada bacaan idgham bihunah. Idgham bihunah itu adalah ketika ada nun sukun ketemu ya nun mim wawu. Salah satu contohnya ini adalah mayat tabi'a. Betul. Berarti di sini ada mayat tabi'a. Ini ada nun sukun ketemu dengan ya. Berarti sudah betul
Contohnya adalah idgham bi gunnah. Terus ada lagi idgham yang idharnya tidak ada nih ya. Tidak ada. Yang idgham bila gunnahnya ghafurur rahim. Yang idgham bila gunnahnya adalah ghafurur rahim. Berarti di sini ada ghafurur rahim. Ada tanwin, yaitu berupa dhammah tanwin ketemu dengan ro. Efaknya ada contoh, yaitu contohnya kunta. Kunta. Berarti nun sukun ketemu tak. Nah, dari kelompoknya Imratul sama Asreza, sama Mayata Bi'a, Ummata Wasaton, dan seterusnya. Eva ada contoh kunta juga. Terus kelompoknya Faris. Betul. Terus ada lagi kelompoknya Alvin sama Hanif. Sama idgham bi gunnahnya mayat tabinya nun sukun ketemu ya. Berarti saya anggap bahwa semuanya ini sudah memahami tentang bacaan ini, nun sukun dan tanwin ini. Baik, berarti kita akan mencoba di akhir ini akan merefleksi ya Baqarah ayat 143 tentang apa? Toleransi beragama. Yang kedua adalah tentang bacaan nun sukun dan tanwin. Ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5 bacaan. Di antaranya ada idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ada iqlab dan ikhfa. Ini yang kita pelajari hari ini. Kira-kira dari 2 pembelajaran ini sudah dipahami semuanya? Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis ayat Al-Baqarah ayat 143 beserta dengan artinya. Bar itu kita coba hafalkan ayat itu. Setelah dihafalkan nanti kita akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran ini adalah kitab suci kita. Harus kita yakini kitab suci kita, harus kita muliakan, harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Bisa dipahami semuanya? Sekian, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, terima kasih. Semoga tetap sehat, tetap semangat belajarnya, bisa menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.